Ada seseorang yang memang akan sebentar lagi mendekat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel baru saya dan kini kita akan bahas ada seseorang yang akan mendekat ke kamu. Nah, apa tujuannya dan apa maksudnya? Yuk simak videonya sampai akhir. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan. Ada seseorang yang sebentar lagi akan mendekat ya ke kamu. Nah, siapakah dia? Posisinya seperti apa? Hal pertama yang harus dipahami adalah seseorang ini kemungkinan besar memang memiliki beberapa hubungan baik dengan kamu sebelumnya. Artinya memang pada posisi yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, kamu dengan dia ini pun juga memiliki relasi yang baik. Kamu memiliki hubungan yang saya rasa juga cukup baik ya. Dan entah karena satu dan lain hal, kamu dan dia ini mengalami beberapa situasi yang dimana agak merenggang, agak retak gitu loh posisi hubungan kamu dengan dia. Dan saya rasa emang seseorang ini akan kembali ke kamu, akan datang ke kamu dengan beberapa niat yang baik, akan kembali dengan beberapa niat yang bagus. Nah, di sini tergantung dari bagaimana kau bisa untuk menerima dan juga bisa untuk menghargai apa yang dia lakukan. Dan di sini bagi yang sisinya soal hubungan asmara, sepertinya memang masa lalu ini akan kembali ke kamu. Artinya ini mungkin bagi yang belum menikah, ada beberapa masa lalu yang akan kembali ke kamu. Nah, perkara nanti masa lalu ini akan diulang kembali atau tidak, itu nanti ya terserah kamu. Tapi yang jelas di sini dalam waktu dekat ini ada seseorang yang ada di masa lalu kamu yang akan mendekat ke kamu. Dan bagi yang sudah menikah, di sini saya juga wanti-wanti, harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati juga. Jangan sampai ketika kamu sudah berumah tangga, terlalu membiarkan ada orang dari masa lalu yang hadir kembali. Karena ketika sudah berumah tangga dan ada orang dari masa lalu yang kembali lagi, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus. Ini juga akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik. Jadi ya seharusnya ketika sudah berumah tangga antara kamu dengan pasangan, ya sudah hentikan untuk terlalu membuka pintu kepada siapapun, termasuk kepada masa lalu yang ada. Dan di sini dari sisi pasangan kamu sepertinya harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Ada beberapa orang dari masa lalu yang ada di dalam diri pasangan kamu yang akan mendekat ke pasangan kamu bagi yang sudah menikah. Sehingga apa? Di sini kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai pasangan kamu ini terganggu, tergoda oleh masa lalunya. Ya memang dalam situasi ini dia pun juga menyadari ada masa lalu yang belum selesai, ada masa lalu yang belum tuntas. Jadi ya harus dituntaskan, tetapi dituntaskan bukan berarti untuk dilanjutkan dulu. Tapi ya bagaimana dia seharusnya bisa untuk mencegah terjadinya hal itu supaya tidak melukai perasaan kamu. Karena ketika sudah berumah tangga, ada perasaan yang harus dijaga. Sehingga apa? Harus ada keseimbangan yang muncul, harus ada keseimbangan yang terjadi dalam kehidupan kamu dan juga pasangan kamu. Dan kamu pun ketika melihat ada pasangan kamu yang mungkin berinteraksi kembali dengan masa lalunya, ya di sini kamu juga harus tegas gitu loh, tegas untuk melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Supaya apa? Tidak terus menjerumus pada hal-hal yang tidak begitu baik, tidak terus menjerumus kepada hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi ya memang saya rasa ini juga harus bisa untuk lebih dimengerti, harus bisa untuk lebih dipahami juga dengan beberapa situasi yang ada di kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi ya tetap harus bisa untuk lebih bersyukur dan juga berhati-hati pada situasi masa lalu yang akan kembali lagi. Karena dengan masa lalu yang akan kembali lagi, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal yang kurang baik gitu loh ketika terlalu diberikan ruang. Jadi ya masa lalu ini adalah sesuatu yang terjadi dahulu dan saya rasa jangan terlalu diberikan ruang ataupun terlalu diberikan tempat pada posisi saat ini. Tapi dari sisi pasangan kamu, jujur saja, dari sisi pasangan kamu masih ada beberapa rahasia-rahasia yang disembunyikan. Artinya ketika ada beberapa rahasia-rahasia yang disembunyikan, tentu ini juga akan mempengaruhi beberapa keadaan dan juga akan mempengaruhi beberapa situasi yang akan terjadi di kehidupan pasangan kamu. Jadi ya serasa memang ketika ada indikasi sikap-sikap yang berubah dari pasangan kamu, nah ini mungkin ya patut dicurigai, tetapi ya jangan sampai memunculkan beberapa masalah-masalah baru yang lainnya yang terjadi antara kamu dan juga pasangan. Karena ya ketika ini terlalu dibiarkan terjadi, maka ya akan memberikan satu hal-hal yang nanti malah akan bermasalah dan tidak begitu baik bagi kamu yang saat ini mungkin ya pengen menciptakan suasana yang baik, pengen menciptakan
suasana yang harmonis dengan pasangan kamu. Jadi ya masa lalu memang akan kembali lagi, dan ini perlu disikapi dengan bijaksana supaya tidak memberikan satu hal yang kurang baik, supaya tidak memberikan satu hal yang kurang bagus di kehidupan asmara kamu ke depannya. Karena ya memang yang terjadi adalah di posisi sebentar lagi masa lalu ini akan betul-betul mengusik gitu loh, mengusik ketenangan, mengusik ketentraman, kedamaian yang ada di dalam diri kamu. Kalau bagi yang belum menikah mungkin ini nggak akan jadi masalah gitu loh. Tapi ketika ini sudah menikah, maka ini akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di posisi beberapa waktu ke depan. Tinggal kebijaksanaan dari pasangan kamu itu seperti apa. Karena ya memang dia pun juga posisinya sangat terganggu dengan masa lalunya. Nah, tetapi dia itu bingung gitu loh, mau disingkirkan dia nggak tega, mau dilanjutkan dia juga posisinya juga serba salah gitu. Jadi emang saya rasa seharusnya sih bisa untuk menahan ya, bisa menahan godaan-godaan itu. Tapi ya pada faktanya nanti ya dilihat saja posisi perubahan seperti apa yang ada di dalam pasangan kamu. Dan di sini kamu pun juga harus bisa untuk memberikan ketegasan, apalagi ketika sudah menikah. Ada masa lalu dari pasangan kamu yang kembali, dan ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi supaya apa? Tidak ada hal-hal yang kurang baik, tidak ada hal-hal yang kurang bagus itu muncul di dalam urusan rumah tangga kamu, karena sudah sangat payah sekali gitu loh ketika terlalu membiarkan ada masa lalu yang kembali, sehingga ini juga harus bisa dijadikan PR dan juga jangan sampai terlalu dibesar-besarkan secara berlebihan, karena ketika ini terlalu dibesar-besarkan secara berlebihan tentu ini juga akan menimbulkan beberapa hal kurang baik dan juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus yang terjadi di dalam posisi asmara kamu ke depannya. Ketegasan sangat diperlukan sekali untuk menjaga hal-hal baik supaya tetap ada dan supaya tetap terjadi di kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang masa lalu dari pasangan kamu akan kembali, tetapi ya tinggal bagaimana kau bisa untuk bersikap tegas dan menyikapi semua hal yang ada, menyikapi semua hal yang terjadi dengan sebaik mungkin. Karena ketika kau bisa menyikapi semua hal yang terjadi dengan sebaik mungkin, tentu ini juga akan membawa satu hal yang positif di kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi ya bersyukur dan terus bersyukur, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik masih akan terus terjadi di dalam diri kamu, asalkan bisa mencegah terjadinya masa lalu yang kurang baik untuk terjadi pada posisi saat ini. Jadi ya seperti ini, ada masa lalu yang akan kembali, yang akan merusak hubungan kamu dan juga pasangan kamu. Sekian, terima kasih, dan jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tapi lebih jadikan ini sebagai bentuk kehati-hatian. Sampai jumpa, semangat dan sukses selalu bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini untuk menuju 10.000 subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.